Datang di webinar Mark Institute hari ini. Glad to be here again. My name is Herman and I'll be your host this session. So thank you for taking time to join us on this wonderful Saturday. Topik kita hari ini adalah salah satu yang menarik ya dan penting banget, terutama di dunia kripto yang super volatile. Dan I think topik kita hari ini seperti kita ketahui is a journey about discovering dan decision to go all in. Zaman sekarang banyak banget teman-teman mungkin anak-anak muda pengen selalu pengen tahu caranya gimana sih all in. Dan dengan kata lain sebenarnya kita mungkin tepatnya itu how to do a DCA in BTC yang lebih efektif dan efisien. So buat teman-teman yang baru di dunia Bitcoin ataupun yang sudah lama mungkin yang bingung kapan waktu terbaik buat masuk, ya I think strategi DCA atau dikenal dengan dollar cost averaging ini merupakan salah satu cara yang simple tapi juga powerful ya untuk bangun posisi secara konsisten. Dan kapan sih kuncinya itu kan pertanyaannya kapan sih bisa mendapatkan conviction and build in a big position ya. Dan that's the purpose of this today webinar. So nanti ada kita bawa sesi ini santai saja dan jelas dan actionable. Kita nggak akan cuma bahas teori, tapi langsung saja bisa kamu terapkan nantinya. So I think it's a very precious opportunity for you guys untuk get the real insight. No fluff, no, it's a pure conviction and calculated decision. Dan hari ini saya nggak sendirian. Saya akan ditemenin oleh Vincent Matthew. Dia our guest speaker hari ini. So sebenarnya dia mungkin masih anak muda ya, tapi is a part of Gen Z. But don't underestimate the math geek. Seperti yang kita sempat share di story kita, he made a brave decision during a bear market in 2022, di mana dia beat Michael Saylor punya average cost way way below. Mungkin bisa dibilang sepertiganya average cost dari Michael Saylor, sekitar 20 ribuan. Dia punya total average cost. Dan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Vincent is part of our interns. Story singkat ceritanya kita ketemu memang juga dari platform ini. That's the good things about our platform. We are meeting with a lot of alpha peoples. We complement each other. Belajar bareng di sini. Dan kita akan make sure kita bisa contribute and serve better. So, mungkin sedikit background, Vincent ini lulusan lokal ya dari Unpar. Buat teman-teman mungkin bisa berbangga, buat kita-kita berbangga, lulusan lokal pun kita tidak kalah jauh dengan orang-orang yang dari overseas pun. Yang penting kita memang ada niat dan skillnya. Dan beliau juga sekarang ini full time job di dunia investment juga, masih di dunia investment. Dan dia kerja di private equity. So, without further ado, Vincent, please go ahead. And bisa dimulai mungkin with your overview singkat dulu how you start your Bitcoin journey and perhaps you can share why and when and especially your tips and trick. Thank you, Vincent. Thank you. Go Oke, ahead. mungkin bisa verify slide-nya udah kelihatan ya, Bu ya. Sudah aman. Oke, so first of all thank you Komar buat introduction-nya. Di halo teman-teman semua, sekali lagi perkenalkan nama saya Vincent. Saya adalah salah satu intern di Mark Institute yang memang fokusnya itu di Bitcoin dan crypto. Thank you buat Komar yang hari ini, sorry, share screen-nya. Wait, Ko Frank mungkin bisa, Oh ya, coba lagi, sorry. oke, udah ya. Sudah aman. Oke, jadi thank you buat Mark Institute yang kasih saya platform buat bisa sharing ke teman-teman hari ini tentang journey saya kenal Bitcoin sampai decision saya untuk go all in di bear market yang lalu. Thank you juga buat teman-teman. Actually, I was quite surprised karena banyak yang join. Considering ini adalah long weekend, ternyata teman-teman pada tertarik untuk belajar bareng-bareng gitu ya. Jadi webinar saya hari ini itu akan dibagi jadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah kenapa saya all in, dan yang kedua adalah kapan saya all in. Lebih ke membahas metrik-metrik apa sih yang saya lihat ketika saya make a decision to go all in waktu itu. Yang pertama adalah why-nya atau kenapanya.
Saya rasa ini sangat penting gitu ya di dunia investment, nggak hanya di Bitcoin, nggak hanya di kripto, tapi juga di aset lain bahwa sebelum kita chip in ke suatu instrumen, kita harus make sure gitu ya, kita harus build conviction, kita harus pelajari dulu asetnya itu seperti apa sehingga naik turunnya harga itu nggak membuat kita jadi ragu terhadap aset yang kita pegang. Jadi pertama-tama, biasanya saya kalau cerita ke teman gitu tentang Bitcoin, saya selalu jelasin dulu tentang history of money atau sejarah uang. Karena tanpa paham ini, Bitcoin ini jadi kurang make sense menurut saya. Jadi kita semua yang belajar sejarah tahu bahwa sebelum mengenal yang namanya uang, manusia itu lebih dulu mengenal yang namanya sistem barter. Jadi kita bertukar barang dan jasa secara langsung gitu ya. Namun seiring berkembangnya kompleksitas kebutuhan manusia, sistem barter ini jadi nggak efektif karena sulit untuk menemukan kesamaan kebutuhan antar orang. Jadi misalkan saya punya ayam, saya mau beli sapi, saya susah untuk cari orang yang punya sapi dan dan memiliki ayam yang saya mau gitu. Oleh karena itu, manusia semakin pintar, akhirnya mereka menciptakan sebuah teknologi yang namanya itu uang atau money yang digunakan satu barang yang kita sepakati sama-sama untuk menjadi medium of exchange. Nah, bentuk uang pertama kali yang dikenal oleh manusia ini namanya primitive money, teman-teman, atau yang digunakan oleh manusia purba saat itu, seperti batu-batuan, kerang-kerangan. Mungkin saya bisa cerita ke teman-teman salah satu contohnya itu namanya rice stones di Pulau Yap. Jadi saat itu orang-orang di Pulau Yap itu menganggap sebuah batu itu menjadi sesuatu yang berharga karena untuk transport batu dari satu pulau ke Pulau Yap itu butuh effort yang luar biasa dan butuh waktu yang lama. Namun fast forward seiring waktu Rice Stones ini akhirnya juga gagal sebagai uang karena ada orang dari US namanya David O'Keefe, yaitu memperkenalkan teknologi yang bisa mempermudah orang untuk bisa mentransfer batu tersebut ke Pulau Yap. Akhirnya karena supply-nya semakin banyak, Rice Stones ini menjadi kurang berharga gitu. Dan manusia juga mengenal yang namanya monetary metals, di mana gold, silver, dan copper itu dijadikan dalam bentuk koin gitu ya. Jadi eh, saya bisa cerita bahwa gold dan silver ini yang sebenarnya considerably lumayan berhasil as money karena supply-nya itu terbatas. Sedangkan logam-logam yang lain ini akhirnya gagal karena supply-nya terlalu banyak. Nah, dari sejarah kita bisa karakteristikan gitu ya. Kira-kira yang dianggap sebagai uang yang baik atau good money itu seperti apa? Yang pertama, uang yang baik itu harus divisible, yang artinya harus bisa dipecah menjadi satuan terkecil supaya kita kalau mau transaksi itu mudah gitu ya. Yang kedua, ada portability, yang artinya uang itu harus mudah untuk ditransfer dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang ketiga ini yang paling penting teman-teman. Jadi kita itu dalam memilih uang kita harus bisa memilih yang bisa value retention atau bisa jadi store of value. Artinya kita semua kerja capek-capek, kita harus bisa simpan hasil kerja itu di sesuatu yang bisa maintain its value over time gitu ya. Nah, fast forward ini adalah uang yang kita kenal sekarang, itu sebutannya fiat money, teman-teman. Jadi secara definisi, fiat money ini adalah uang yang diciptakan atau yang dicetak oleh pemerintah yang tidak di backup dengan komoditas apapun seperti emas ataupun silver. Tapi kita lebih nilai value-nya itu dari supply and demand serta stabilitas dari negara atau pemerintah yang issuing currency tersebut. Nah, belajar dari sejarah fiat money ini, pada tahun 1940 sampai 1960 ada yang namanya Bretton Woods Agreement atau Bretton Woods System gitu ya. Jadi sebanyak 44 negara itu mendasarkan currency mereka berdasarkan US dollar. Dan US dollarnya ini di-back by gold saat itu. To be exact, saat itu ada konversinya itu $35 tuh equal to 1 ounce gold. Sedangkan negara-negara lain ini jadi percaya ke USD karena USD-nya ini ada dasarnya yaitu emas. Saya bisa cerita bahwa ekonomi saat itu sangat baik karena tingkat inflasinya menjadi terkontrol karena setiap pencetakan uang itu selalu diimbangi dengan cadangan emas. Tapi pada tahun 1960 akhirnya Bretton Woods ini juga failing karena Amerika Serikat harus menaikkan laju pencetakan uang mereka karena harus membiayai Vietnam War. Ini adalah peristiwa penting yang kedua dalam histori fiat money gitu. Pada tahun 1997, waktu itu Presiden US yaitu Richard Nixon
mengumumkan bahwa penghentian konvertibilitas antara dolar dan gold. Ini sangat penting teman-teman karena ini menandai era baru di mana fiat money itu sudah tidak ada backupnya lagi terhadap gold. Kemudian setelah tahun 1971 kita lihat era fiat yang kita kenal sampai sekarang, yaitu bisa dilihat di chart yang sebelah kiri, di mana terlihat Consumer Price Index di US itu take off secara sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa setelah 1971 tingkat inflasi itu jadi nggak terkontrol. Terus yang sebelah chart yang sebelah kanan, kita lihat juga bahwa fiat itu atau dolar itu kehilangan 90% nilainya terhadap dolar satu dekade setelah Nixon Shock itu. Nah, sama seperti layaknya teknologi lain yang muncul di kala krisis, Bitcoin ini juga sparknya itu karena sebuah krisis, yaitu krisis financial krisis di tahun 2008. Mungkin teman-teman di sini yang udah lama di financial market tak familiar gitu ya sama financial krisis tahun 2008 yang disebabkan oleh subprime mortgage boom atau saat itu perbankan itu mulai kasih KPR secara agresif terhadap peminjam yang sebenarnya secara profil resiko itu nggak bisa untuk bayar cicilannya. Kemudian produk KPR tersebut di wrap up sama mereka menjadi produk investasi dan dijual secara global. Makanya saat itu saat terjadi gagal bayar yang masif, itu yang collapse nggak hanya US tapi juga seluruh dunia. Kemudian ini data yang sangat menarik juga yang sebelah kanan. Kita lihat bahwa perbankan-perbankan besar itu saat itu cash level atau uang kasnya itu cuma equal to 3% dari mereka punya total aset. Jadi secara liquidity memang sangat berkurang. Terus kemudian eh, pada tahun pada tanggal 31 Oktober 2008, seorang atau satu grup anonimus yang bahkan sampai sekarang masih anonimus, yang bernama Satoshi Nakamoto itu memperkenalkan yang namanya Bitcoin melalui white papernya yang berjudul Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System. White paper ini di-share sama Satoshi di komunitas cryptographer. Mungkin teman-teman di sini yang pernah baca Bitcoin white paper, it's actually very simple, cuman 8 halaman, including daftar pustaka. Saya lihat ini kontras sekali dengan proyek-proyek kripto yang ada sekarang, yang white papernya itu bisa belasan halaman, puluhan halaman. Saya cukup amazed gitu ya, dengan hanya 8 halaman, Satoshi ini bisa melahirkan suatu teknologi yang bisa bertahan dan manfaatnya kita bisa eh, rasakan sampai sampai sekarang gitu. Fast forward setelah white paper tersebut disebarkan pada 3 Januari 2009 ini blok pertama dari Bitcoin blockchain itu akhirnya ditambang dan di dalamnya itu ada hidden message yang isinya adalah judul eh, surat kabar di Inggris yang memberitakan tentang perbankan yang di bailout saat itu. Ini memberikan pesan khusus dari Satoshi bahwa Bitcoin itu diciptakan memang untuk menjadi alternatif dari sistem perbankan yang saat itu lagi bobrok. Mungkin masuk ke bagian pembahasan Bitcoinnya. Sebenarnya Bitcoin itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini lihat Bitcoin itu sebagai a mother of cryptocurrency atau the first cryptocurrency. Namun saya lebih suka menggambarkan Bitcoin itu layaknya sebuah mobil gitu ya. Jadi sebelum manusia menciptakan mobil, kita lebih dulu menciptakan teknologi seperti ban, pengereman, eh, combustion engine dan lain sebagainya. Same thing also with Bitcoin. Jadi sebelum Bitcoin diciptakan ini komponen-komponen pendukungnya itu lebih dulu diciptakan seperti blockchain, mining, consensus mechanism, kriptografi. Jadi Bitcoin ini adalah gabungan dari berbagai teknologi tersebut. Di webinar ini saya coba akan jelasin kira-kira komponen apa sih yang ada di dalam Bitcoin. Tapi don't worry teman-teman, saya nggak akan touch terlalu detail. Saya akan coba gunakan istilah-istilah yang kira-kira mempermudah bagi kita untuk belajar bareng-bareng gitu ya. Yang pertama ada blockchain. Blockchain ini sebenarnya apa sih? Blockchain ini adalah catatan atau buku besar digital yang sifatnya itu permanen, transparan, dan juga terdesentralisasi. Terdesentralisasi ini artinya setiap catatan transaksi yang ada di blockchain Bitcoin itu kita semua bisa akses dan mereka yang mempunyai atau menjalankan node Bitcoin atau melakukan proses mining itu bisa memverifikasi transaksi. Ini very crucial karena ini mengeliminasi sistem verifikasi perbankan yang sifatnya sampai sekarang itu terpusat, jadi centralized. Kalau kita mau bedah secara linguistik, blockchain sebenarnya kan artinya rantai blok.
kita bisa examine juga sebenarnya satu blok itu isinya apa sih. Jadi di dalam satu blok itu ada yang namanya block header. Block header ini size-nya relatively small, cuma 80 bytes. Di mana di dalam block header ini ada 4 metadata, teman-teman. Yang pertama adalah previous block hash. Ini fungsinya untuk menghubungkan blok tersebut dengan blok-blok sebelumnya yang terjadi di masa lalu. Jadi ini penting karena ensure yang namanya immutability, yang artinya transaksi historis yang ada di blockchain Bitcoin itu tidak bisa diubah atau dimodifikasi. Kemudian ada timestamp. Timestamp ini adalah waktu saat blok tersebut diciptakan. Kemudian ada nonce. Nonce ini seperti 32 digit angka biner 0 sampai 1 yang terus di-adjust oleh yang namanya miner. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada yang namanya Merkle root. Merkle root ini adalah summarize dari total transaksi yang ada dalam satu blok. Kemudian detail dari setiap transaksi sebenarnya juga ada dalam blockchain gitu ya. Untuk memberikan gambaran ke teman-teman, satu blok Bitcoin itu size-nya sekitar 1,4 sampai 1,6 megabytes. Nah, saya akan jelasin sebenarnya mining dan konsensus di Bitcoin itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini familiar gitu ya sama Bitcoin mining. Sebenarnya mining itu fungsinya adalah buat menvalidasi transaksi, di mana pihak yang melakukan proses mining itu namanya miner. Jadi, apa sih yang terjadi dalam proses mining? Yang pertama, miner itu mengumpulkan sejumlah transaksi yang belum dikonfirmasi, kemudian akan di wrap up menjadi sebuah blok. Nah, untuk memverifikasi suatu blok, itu mereka harus menyelesaikan yang namanya cryptographic puzzle dalam konsensusnya yang namanya proof of work. Jadi, untuk memberikan gambaran ke teman-teman, jadi cryptographic puzzle yang harus di-solve itu intinya mereka kalau mau menemukan solusinya, mereka harus brute forcing atau mencoba setiap kemungkinan itu satu persatu. Mungkin di sini teman-teman yang kenal atau familiar sama programming, kita tahu kalau mencoba setiap kemungkinan itu butuh computing power yang besar gitu ya, butuh baik secara device maupun secara cost itu sangat tinggi. Sementara mining difficulty atau tingkat kesulitan mining ini akan di-adjust setiap 2016 blok atau kurang lebih 2 minggu untuk menjaga setiap blok baru lahir itu setiap 10 menit. Ini penting karena memastikan bahwa semakin banyak orang yang mining atau semakin canggih device-nya, itu mining difficulty-nya juga akan semakin susah. Berlaku sebaliknya kalau misalkan miner lagi matiin mesin, mining difficulty-nya juga akan turun. Nah, atas hasil kerja yang dilakukan oleh si miner, miner ini akan diberikan insentif berupa block reward. Block reward ini adalah Bitcoin baru yang akan ditambahkan ke sirkulasi, serta mendapatkan transaction fee dari user. Di slide ini saya ada tambahin dua data teman-teman. Chart yang atas ini sangat menarik. Ini menunjukkan evolusi Bitcoin mining itu menggunakan device apa aja. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa di awal kemunculannya Bitcoin itu cukup ditambang dengan komputer rumahan menggunakan CPU rumahan. Kemudian setelah tahun pertengahan antara 2010 dan 2011 itu udah mulai naik difficulty-nya sehingga device yang digunakan tuh GPU sama FPGA. Kemudian di atas tahun 2013 itu udah mulai semakin advance lagi menggunakan mesin yang namanya ASIC mining. Terus kemudian chart yang bawah ini juga bagi saya sangat menarik karena garis yang berwarna oranye teman-teman ini namanya hash rate. Hash rate ini basically adalah total computing power yang digunakan untuk mengamankan jaringan Bitcoin. Di sini bisa dilihat bahwa harga Bitcoin mungkin naik turun, namun secara computing power atau tingkat keamanan Bitcoin itu justru semakin aman. Jadi secara fundamental keamanan networknya itu tidak berubah. Nah, tadi saya sudah bahas bahwa setiap kali menyelesaikan sebuah blok, miner itu mendapatkan yang namanya block reward. Jadi eh, pada tahun 2009, block rewardnya itu 50 Bitcoin. Kemudian setiap 4 tahun atau approximately 210.000 blok itu rewardnya dibagi setengah. Jadi misalkan pada tahun 2012 itu block rewardnya jadi 25, 2016 itu menjadi 12,5, dan 2024 itu sekarang ada di 3,125 Bitcoin. Total circulating supply yang ada sekarang adalah sekitar 19,8 juta. Dan perlu diingat teman-teman, jadi 19,8 juta ini semuanya melalui proses mining. Jadi kita nggak ada yang namanya pre-mine. Jadi yang beredar di market saat ini itu selalu harus melalui proses mining. Jadi setiap Bitcoin yang ada sekarang itu untuk menciptakannya butuh suatu cost, butuh suatu energi untuk menghasilkannya. Oleh karena itu Bitcoin ini nggak dicetak dari angin ya teman-teman. Jadi makanya Bitcoin itu ada value-nya.
Dari total supply-nya sendiri, Bitcoin total yang ada itu 21 juta dan diperkirakan selesai di mining tahun 2140. Selanjutnya saya akan jelasin komponen ketiga yang ada di Bitcoin yaitu kriptografi. Eh, Mungkin di sini familiarnya Bitcoin itu cryptocurrency. Tapi pernah nggak sih bertanya kenapa sih disebut cryptocurrency? Itu karena Bitcoin itu diamankan atau disokong oleh teknologi yang namanya kriptografi. Secara linguistik, kriptografi itu diartikan sebagai secret writing di bahasa Yunani atau pesan rahasia. Jadi pada zaman dulu teman-teman, seorang raja itu kalau mau berkomunikasi surat menyurat dengan ahli strategi perangnya, itu dia akan menulis surat tapi tidak ditulis secara eksplisit namun dikemas dengan kode-kode tertentu. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya saat surat tersebut dikirim dari tempat A ke tempat B itu tidak bisa disadap sama kurir yang mengantarkannya. Nah, kriptografi ini hubungannya dengan ownership in Bitcoin. Jadi, salah satu karakter unik dari Bitcoin itu dibandingkan aset lain, karena Bitcoin itu memberikan kendali penuh bagi kita terhadap aset yang kita punya. Dengan catatan bahwa mungkin teman-teman di sini udah familiar gitu ya pakai exchange, itu Bitcoin yang kita beli di exchange harus bisa kita simpan atau kita withdraw ke kita punya wallet. Nah, di dalam wallet itu ada 4 elemen yang setidaknya kita harus tahu. Yang pertama adalah private key. Private key ini ibaratnya kayak PIN terhadap akun perbankan kita. Kemudian public key ini seperti nomor rekening kita. Jadi kalau orang lain mau kirim uang itu bisa melalui public key ini. Jadi kayak yang private key ini nggak boleh di-share, yang public key ini kita boleh share. Tapi pasti orang yang pernah menggunakan crypto wallet atau Bitcoin wallet tuh nggak pernah interact dengan private dan public key ini. Instead kita tuh interactnya dengan Bitcoin address dan juga seed phrase. Jadi Bitcoin address ini basically adalah versi lebih mudah dibaca dari public key, sedangkan seed phrase adalah versi lebih mudah dibaca dari private key. Bentuknya itu 12 sampai 24 kata dalam bahasa Inggris. Ini adalah aspek yang paling penting yang harus kita jaga, jadi nggak boleh ada orang yang tahu. Dan kita harus ingat karena meskipun kalau misalkan kita ingat, misalkan device walletnya itu hilang atau HP kita hilang, kita bisa restore kita punya wallet itu di device lain selama kita ingat seed phrase-nya. Saya juga mau jelasin bahwa dalam Bitcoin itu eh, kriptografinya itu selalu datang dengan eh, pasangan kunci, jadi private key dan public key. Jadi misalkan kita encrypt suatu message pakai private key A, yang bisa decrypt itu hanya public key A. Jadi mereka selalu come in pairs itu, teman-teman. Di sini saya kasih contoh ya, misalkan ada orang namanya Alice. Alice ini mau mengirimkan pesan rahasia ke seseorang yang namanya Bob. Si Alice ini ingin memastikan bahwa yang bisa eh, baca pesannya itu hanya Bob. Jadi dia akan encrypt atau kunci dia punya message itu pakai public key-nya Bob. Kemudian kenapa sih ini penting? Karena yang bisa decrypt atau membuka message-nya hanya Bob, karena hanya Bob yang punya private key-nya dia sendiri. Kemudian sebelum mengirimkannya, Alice ini ingin menambahkan tanda bahwa memang beneran dia yang nulis suratnya. Oleh karena itu dia bisa kasih semacam tanda tangan itu melibatkan private key-nya. Ini juga penting karena dengan adanya signature itu nanti Bob juga setelah buka dokumennya dia bisa verify juga bahwa memang Alice yang menuliskan dokumennya. Ini the beauty of cryptography teman-teman, di mana dua orang bisa bertukar informasi tanpa harus exposing mereka punya sensitive info. Ini adalah aspek terakhir yang mau saya bahas, yaitu elliptic curve cryptography. Jadi, saya mau jelasin hubungan antara private key, public key, dan Bitcoin address itu sebenarnya seperti apa sih. Jadi, sebenarnya gini teman-teman. Yang pertama di generate adalah private key. Kemudian private key ini akan melalui sebuah proses yang namanya elliptic curve multiplication. Nanti terbentuk public key. Kemudian public key ini akan diolah kembali dengan yang namanya itu hashing function menjadi Bitcoin address. Hal yang menarik di sini adalah itu hanya bisa one way, teman-teman. Jadi dari private key kita generate public key, akhirnya terbentuk Bitcoin address. Tapi dari Bitcoin address kita mau retrace balik ke private key itu nggak bisa karena eh, ini adalah sistem yang namanya elliptic curve cryptography. Jadi misalkan teman-teman tahu Bitcoin address seseorang, kita nggak bisa retrace back untuk tahu passwordnya. Itu nggak bisa. Dan secara mathematical sebenarnya guessing seed phrase ini juga practically impossible karena seed phrase ini terbuat dari namanya Bitcoin Improvement Proposal yang ke-39.
yang menggunakan fixed list atau menggunakan daftar dari 2048 kata-kata dalam bahasa Inggris. Formatnya tuh ada 12 kata, 18 kata, dan 24 kata. Nah, yang 12 kata ini, misalkan 12 kata dalam bahasa Inggris itu di-convert lagi dalam satu barisan digit biner, itu jadi 125 barisan yang terdiri dari 128 digit biner. Jadi kemungkinannya cuma 0 sampai 1. Jadi kalau secara matematis dihitung kombinasi yang mungkin itu 2 pangkat 128 atau equal to 3,4 kali 10 pangkat 38. Kemungkinan kombinasinya ini sangat besar, bahkan lebih besar dari atau lebih banyak dari total atom yang ada di universe kita. Jadi makanya menebak password Bitcoin wallet seseorang itu secara matematikal sebenarnya impossible. Mungkin saya akan bahas topik yang lebih ringan daripada membahas teknologi yang terlalu dalam, yaitu Bitcoin sebagai investasi itu seperti apa sih. Jadi teman-teman mungkin yang familiar sama Michael Saylor, familiar sama kata-kata there is no second best. Saya setuju dengan apa yang Saylor bilang gitu, karena secara numbers Bitcoin ini emang constantly outperforming traditional asset berdasarkan Keigernya di sini, terutama untuk yang untuk yang time frame panjang. Lihat bahwa performa Bitcoin itu memang constantly atau consistently outperforming gold maupun S&P 500. Terus yang sebelah kanan ini sebenarnya datang dari keresahan saya gitu, karena setiap kali ngenalin Bitcoin ke orang, orang pasti udah takut duluan sama volatilitasnya. Nah, Sharpe ratio ini basically adalah risk to adjusted return, yang artinya kita mau tahu sih kira-kira dengan resiko volatilitasnya return Bitcoin itu worth it atau enggak sih. Di sini terlihat bahwa untuk time frame investment yang lebih panjang yaitu 5 tahun, Sharpe ratio-nya Bitcoin itu paling tinggi dibandingkan tradisional aset yang lainnya. Yang artinya dengan resiko volatilitasnya ternyata return Bitcoin itu masih worth it. Nah, untuk recap the first session, terkait kenapa saya all in, yang pertama karena saya sadar bahwa simpan uang aja itu nggak cukup. Tanpa saya spending, actually buying power saya dari tahun ke tahun itu eh, semakin kecil. Kemudian yang kedua adalah Bitcoin ini sebagai sebuah teknologi itu nggak ada cacat gitu teman-teman. Jadi since inception tahun 2009 sampai sekarang, network Bitcoin itu nggak pernah down. Dan secara fundamental justru semakin kuat dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, saya bilang Bitcoin ini measurable scarcity. Jadi kita bilang suatu aset itu langka, tapi seringkali kita nggak bisa sebutin total supply-nya itu berapa. Sedangkan kalau Bitcoin, saya bisa bilang Bitcoin itu langka dan saya bisa sebutkan bahwa mau demand-nya naik, mau banyak orang yang mau beli, tapi supply-nya itu hanya 21 juta. Kemudian yang keempat, eh, hanya Bitcoin yang menawarkan full ownership atau kendali penuh atas kita punya aset. Kemudian yang terakhir ini obvious sekali bahwa secara numbers Bitcoin ini emang constantly outperforming aset-aset lainnya. Masuk ke bagian yang kedua, mungkin ini lebih menarik buat teman-teman, yaitu kapan sih saya all in dan data-data apa yang saya lihat waktu saya all in. Sebelumnya saya mau share juga ke teman-teman bahwa sebenarnya tanpa menggunakan strategi yang terlalu macam-macam, timing the market, dengan modal konsisten aja teman-teman actually bisa profit di Bitcoin. Di sini saya menggunakan eh, web yang namanya Bitbo. Ini adalah simulasi di mana kalau kita tuh tabung rutin $100 selama 49 bulan, eh, set- setiap bulan kita beli dengan nominal yang sama tanpa market timing, berarti kan total investment kita itu $4.900. Dengan harga Bitcoin sekarang mungkin sekitar 83.000, itu current value-nya itu dari investment kita tuh 11.270 dolar, which berarti return-nya itu sekitar 130%. Eh, kita semua tahu bahwa untuk konstruk portofolio yang total return-nya tuh segini, itu bukan hal yang mudah. Jadi ibaratnya di Bitcoin ini karena fundamentalnya kuat dan secara price action, secara long term itu harganya naik terus, makanya dengan strategi yang sangat sederhana aja sebenarnya teman-teman juga bisa profit gitu ya. Dan ini menurut saya adalah privilege juga gitu, bahwa teman-teman bisa fokus kerja tanpa harus evaluasi tiap kuartal atau harus liatin berita tiap hari, tapi tetap bisa generating profit. Di sini nanti mungkin setelah webinar teman-teman bisa coba. Ini ada website yang namanya itu Bitbo. Jadi di sini teman-teman bisa
ubah gitu, misalkan time frame-nya dimulai di 6 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, and so on. Dan teman-teman juga bisa backtest gitu. Kalau misalkan belinya tuh tiap minggu atau tiap 2 minggu atau tiap bulan itu kira-kira hasilnya kayak gimana, dan juga nominal yang dibeli juga teman-teman bisa adjust nanti. Oke, so selanjutnya saya mau share ke teman-teman ini adalah alternatif dari static DCA yang tadi kan belinya kan nabung tiap bulan dengan nominal yang sama. Mungkin saya bisa eh, tunjukin langsung. Ko Herman mungkin bisa kabarin ini pindah ke TradingView kan ya? Iya, Vincent, aman. Oke, oke. Jadi di TradingView ini teman-teman nanti bisa search, ada namanya itu Bitcoin Risk Metric. Kita pilihnya yang ini, yang PAN XBT Bitcoin Power Law Risk Metric Oscillator. Mungkin sedikit cerita teman-teman tentang Riskmetric ini. Riskmetric ini adalah karya dari seorang mathematician juga di US namanya Benjamin Cohen. Kebetulan ada orang yang berbaik hati yang copy skripnya terus ditaruh di TradingView sehingga eh, kita yang nggak subscribe, yang nggak bayar buat akses metriknya ini juga bisa akses gitu. Mungkin sedikit penjelasan, Bitcoin Riskmetric ini dihitung berdasarkan rasio antara moving average 50 dan juga moving average 350 yang kemudian skalanya itu dinormalize dari 0 sampai 100. Interpretasinya sangat sederhana, teman-teman. Jadi, semakin risknya itu mendekati 0 atau ditandai dengan titik-titiknya itu warnanya itu biru muda sampai biru tua, semakin mendekati 0 berarti semakin safe kita untuk chip in ke Bitcoin saat itu. Jadi, kalau boleh sharing, saya itu masuk ke Bitcoin itu di area ini, teman-teman. Di area ini. Saat itu yang bikin saya convince adalah karena saya lihat risk metricnya itu udah mulai masuk ke area biru-biru muda sampai biru-biru tua. Jadi saya rasa bahwa dengan melihat data ini, itu Bitcoin itu sudah mencapai ke cycle bottomnya. Ini juga teman-teman bisa testing nggak hanya terjadi di bear market yang lalu, tapi juga di tahun 2017, teman-teman bisa lihat bahwa saat market itu membentuk cycle bottom seperti ini, risk metricnya itu juga lagi menunjukkan eh, jadi it's safe lah teman-teman untuk bisa chip in banyak ke sini. Termasuk di COVID crash juga datanya itu sama. Nanti di 2013 di cycle-cycle sebelumnya juga hasilnya seperti ini. Termasuk juga untuk menilai topnya, kalau misalkan titik-titiknya itu mulai kuning, orange bahkan ke merah tua, itu artinya Bitcoin itu sudah mendekati cycle topnya. Nah, jadi gimana sih cara apply strategi ini? Ini bisa digunakan buat namanya itu DCA in scenario. Jadi misalkan teman-teman komit gitu ya, dalam 1 bulan punya uang $500 yang teman-teman komit mau invest di Bitcoin. Jadi misalkan di bulan Januari teman-teman lihat bahwa risknya itu di 6. Jadi teman-teman bisa deploy full capital gitu di bulan tersebut yaitu $500. Kemudian misalkan di bulan selanjutnya teman-teman lihat bahwa risknya itu udah naik tuh, udah misalkan jadi 13, teman-teman bisa kurangi pembeliannya jadi $400. Intinya, semakin risknya itu naik, kita kurangi untuk deploy capitalnya. Jadi, risk metric ini ngajarin kita untuk bisa taruh capital itu dengan lebih wise gitu ya. Jadi, semakin risknya naik, kita harus kurangi juga porsinya supaya average kita tuh tetap di bawah. Ini yang saya praktekin. Jadi, semakin turun, saya beli semakin banyak gitu ya. Ini juga bisa teman-teman terapin kalau mau scale out dari market karena kebanyakan orang di market itu pengen beli di harga yang paling murah dan juga pengen jual di harga yang paling mahal. Jangan pakai risk metric ini juga bisa bantu teman-teman untuk kira-kira belinya perlahan, jualnya juga pelan-pelan. Jadi nggak langsung hajar jual semua gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mau jual Bitcoin ini di 5 level yang berbeda. Jadi kalau dibikin formula matematiknya berarti kan Y plus 2Y, 3Y, and so on, sama dengan total Bitcoin-nya. Jadi misalkan di sini teman-teman punya 10 Bitcoin, jadi yang total BTC-nya ini tinggal diganti jadi angka 10. Jadi kita cukup selesaikan aja persamaan aljabar yang sederhana ini, diperoleh Y-nya itu 0,67 Bitcoin. Jadi ini bisa kita gunakan. Jadi misalkan di suatu bulan kita lihat, oh Bitcoin ini udah mulai naik nih. Dan kita lihat risknya itu di 55. Teman-teman bisa mulai trimming keluar. Misalkan jual 0,67 Bitcoin dulu.
Kemudian risknya semakin naik, teman-teman mau jual lebih banyak, jadi 2Y gitu ya. Berarti kan 2 dikalikan dengan 0,67, jadi 1,34 Bitcoin. And so on, sampai 10 Bitcoin itu terjual semua. Keep in mind bahwa risk metric ini fully adjustable ya. Jadi misalnya teman-teman lebih greedy, maunya jualan di risk yang di atas 70, itu juga boleh. Atau mau sell the big portion di risknya itu 51 sampai 60 juga boleh. Jadi saya rasa metrik ini kelihatannya simpel, tapi teman-teman bisa apply ini di eh, nanti saat mau scale in ataupun scale out dari market. Kemudian saya juga mau kenalin ke teman-teman di Bitcoin ini ada yang namanya on-chain indicator atau on-chain analysis. Jadi ini mungkin yang membedakan Bitcoin juga dengan aset-aset lain karena informasi terkait blockchain-nya terbuka. Jadi orang-orang yang punya ilmu, terutama orang-orang math ya mungkin yang bisa mendata itu menjadi eh, sebuah metrik atau sebuah indikator yang membantu kita untuk bisa navigate kira-kira market ini kondisinya lagi kayak gimana sih. Ini adalah, saya akan share dua indikator. Yang pertama ini realized price, teman-teman. Realized price ini adalah nilai dari seluruh Bitcoin di harga terakhir mereka ditransaksikan secara on-chain, dibagi dengan total Bitcoin yang ada di sirkulasi. Basically ini kita bisa interpretasikan jadi kira-kira kebanyakan orang beli itu average-nya tuh di harga berapa sih? Jadi saat Bitcoin itu pindah dari wallet A ke wallet B itu diasumsikan itu sebagai transaksi beli gitu ya. Mungkin saya share juga di sini teman-teman bisa akses di yang namanya Bitcoin Magazine Pro. Ini kepake juga. Ini platform on-chain analysis yang gratis. Garis yang berwarna oranye ini adalah realized price. Dan ini tentunya ini adalah harga Bitcoin ya teman-teman. Jadi bisa diperhatikan di sini bahwa setiap kali Bitcoin itu jatuh di bawah realized price seperti 1, 2, 3, 4, dan 5 itu menandakan bahwa it's a very good time to buy gitu ya. Jadi contohnya kayak di 2017 saat dia sentuh realized price memang dia nggak langsung mantul teman-teman, tapi dia akan membuat sebuah zona di sini yang beneficial bagi kita, bagi yang tahu bisa akumulasi sebanyak-banyaknya di sini. Nah, ini juga yang terjadi di kondisi saya saat itu, teman-teman. Jadi, saya lihat Bitcoin ini jatuh di bawah realized price, makanya saya berani masuk secara agresif saat itu. Eh, dan bisa dilihat juga bahwa Bitcoin ini kalau jatuh di realized price itu biasanya akan ranging gitu ya selama beberapa bulan. Ini juga yang menurut saya menarik di crypto market ini, marketnya very inefficient gitu ya. Jadi Bitcoin ini lagi murah, tapi orang ini nggak aware, orang ini nggak buru-buru serok. Jadi kita yang punya informasi lebih itu bisa take advantage dari hal ini gitu. Dan satu hal juga yang teman-teman bisa lihat bahwa cycle low atau market bottom dari cycle sebelumnya itu nggak akan kesentuh. Jadi seperti Bitcoin harga 3.000 waktu COVID, eh, ini bahkan lebih murah lagi yaitu $200 per Bitcoin, itu nggak akan kesentuh lagi sih teman-teman. Jadi kayak harga Bitcoin 20.000 ini juga less likely bakalan kesentuh di bear market selanjutnya. Terus saya mungkin akan share indikator terakhir yang menjadi andalan saya nih namanya NUPL teman-teman atau Net Unrealized Profit and Loss. Jadi ini basically kita mau tahu kira-kira posisinya lagi untung, lagi rugi, lagi berharap-harap cemas atau segala sesuatu di Bitcoin bahkan sentimen itu kita bisa backup dengan data kuantitatif. Jadi nggak cuman sentimen analisis dari sosmed, tapi kita juga bisa backup pakai data. Ini sama juga teman-teman bisa akses di Bitcoin Magazine Pro namanya NUPL ya teman-teman. Jadi cara interpretasinya sangat simpel. Garis yang berwarna biru ini adalah NUPL-nya. Dan yang berwarna hijau, putih, kuning, oranye, dan merah ini adalah kira-kira stage-nya itu NUPL-nya itu lagi di eh, fase mana gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa setiap kali NUPL-nya itu menyentuh area capitulation atau artinya kebanyakan orang yang pegang Bitcoin itu rugi, it's a very good time to buy. Jadi saat eh, orang-orang rugi itu justru saatnya teman-teman masuk sebaik-baiknya. Jadi ini juga terjadi di 2017 di COVID crash dan saat itu saya juga lihat data ini
bahwa saat Bitcoin itu 20.000, 19.000, ternyata NUPL-nya itu sudah bergerak di area capitulation. Makanya saat itu saya juga berani scale in secara agresif. Oke, mungkin eh, that's it yang saya bisa sharing. Saya cuma bisa bilang ke teman-teman, welcome to Bitcoin Rabbit Hole, karena Bitcoin ini memang sangat kompleks gitu ya. Mungkin untuk memahami keseluruhannya, mungkin kita perlu PhD, mathematics, finance, perlu ngerti kriptografi, perlu ngerti programming. Jadi memang sangat dalam dan bahkan even saya sampai saat ini juga saya consider diri saya ini nggak terlalu paham lah soal Bitcoin karena memang sangat susah, sangat advance gitu ya. Saya mungkin promosi sedikit ke teman-teman, mungkin bagi yang tadi kelewat atau masih bingung soal materi yang saya sampaikan, bisa visit kita punya Substack, Mark Institute Substack. Di sini saya ada nulis juga Bitcoin 101 dari part 1 sampai part 3. Basically ini adalah versi lebih komprehensif dari apa yang saya sampaikan di webinar hari ini. Terus ini ada dua buku juga yang jadi rekomendasi dari saya. Yang pertama ada Mastering Bitcoin-nya Andreas Antonov. Ini cocok buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam soal teknologi, soal blockchain-nya Bitcoin itu kayak gimana. Terus kemudian ada juga Bitcoin standarnya Sevi dan Amos. Ini bagi teman-teman yang mau belajar soal sejarah uang, mau belajar soal the economics behind Bitcoin. Ini eh, dua buku yang merubah hidup saya lah. Oke, I think that's it yang saya bisa share. Thank you buat Komark yang kasih saya kesempatan dan thank you juga buat teman-teman yang udah datang. Hopefully apa yang saya sampai ini bisa kasih insight lah ke teman-teman. Thank you. Mungkin saya kembaliin ke Komark ya. Thank you, Vincent. It's a very amazing presentation. So mungkin, sorry, mungkin teman-teman kalau ada yang mau ada pertanyaan, kita udah mulai masuk ke session Q&A. Jadi bisa drop di chat boxnya ya. Tadi sudah ada beberapa teman-teman yang pada tanya. Uh, Mungkin I start dengan ini. Ada beberapa pertanyaan yang fundamental, ada beberapa pertanyaan yang lumayan teknis terkait lebih ke technical. Mungkin I start with. Tadi kan ada yang tanya ya, uh, supply dari Bitcoin itu kan 21 juta, di mana akan habis mungkin sampai di tahun 2140. Setelah itu bagaimana dengan jaringan blockchain akan dijaga kalau misalnya tidak ada lagi yang mining Bitcoin? Oke, jadi intinya kan udah nggak ada block reward gitu ya setelah 2140. Sebenarnya yang ini game teori yang sangat menarik gitu dari Bitcoin. Jadi saat nanti selesai ditambang, miner itu murni hidup dari transaction fee kan. Jadi untuk memberikan gambaran ke teman-teman, mungkin transaction fee satu blok yang diselesaikan sekarang itu 0,02 Bitcoin mungkin atau convertible-nya mungkin sekitar 280 juta lah sekarang kalau in rupiahnya. Jadi game teorinya Bitcoin itu memang harganya akan naik terus sehingga pada tahun 2140 0,02 Bitcoin itu harganya udah nggak kayak sekarang teman-teman. Jadi udah lebih mahal sehingga 0,0, sorry 0,02 Bitcoin itu sudah bisa cover dia punya mining cost. Jadi secara network Bitcoin itu tetap aman karena minernya juga ada insentif untuk tetap menambang gitu sih kok. Ya, ya mungkin aku juga bisa tambahin sedikit ya buat bahasa yang mungkin lebih gampang diterima teman-teman. Sebenarnya karena background saya dulu kan juga saya di komoditi cukup lama. Itu ibaratnya kalau teman-teman ini analoginya sama aja dibandingkan dengan orang menambang pada umumnya gitu ya. Katakanlah kayak emas gitu ya tambang. Ya kalau misalnya intinya itu ya buktinya emas pun sudah ratusan tahun gitu ya. Cuma kan memang ini mungkin dibilang Bitcoin akan selesai 2140. Itu sama juga kayak orang-orang dulu kalau ingat, oh batu bara kita akan habis 10 tahun kemudian. Tapi buktinya nggak habis-habis kan. Saya ingat banget waktu itu. Buktinya sampai ratusan tahun pun nggak akan habis-habis. Itu intinya kan tetap akan ada, cuma kan memang ini itu kalau itu lebih kayak theoreticalnya gitu ya. Tapi in realitinya itu orang akan selalu kesusahan memining di saat udah kayak tambang itu mencapai titik yang susah untuk di mine. Untuk bisa memberikan supaya bisa di mine lagi, maka harus ada insentif. Insentifnya apa? Makanya harga komoditi itu naik. Konsepnya Bitcoin itu mirip sekali dengan tambang. Makanya dulu kalau saya dengan Bitcoin itu saya sangat relate sekali, saya sangat ngerti hukumnya is very supply and demand. Kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin
Kedua, ada pertanyaan nih, menarik. Jika miner dapat reward dari fee dan setiap halving Bitcoin itu menjadi lebih sulit ditambang, maka miner akan makin sedikit dapat fee. Pada titik pada saat halving sampai satu titik tertentu akan sangat sulit. Miner sudah bisa dibilang dapat sedikit sekali fee-nya. Apakah miner akan tutup atau siapa yang akan menjalankan sistem Bitcoin? Masih relate sama yang tadi sih, Vincent. Eh, jadi mungkin kalau halving itu yang di halving bukan transaction cost-nya atau transaction fee-nya tapi block reward-nya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi mungkin eh, sebenarnya tadi udah saya jawab sih. Lebih ke mungkin kalau misalkan harga Bitcoin itu di bawah mining cost, memang eh, secara natural miner itu akan banyak yang kalau misalkan terutama miner rumahan ya, pasti pasti mereka memutuskan untuk matiin mesin karena Hmm. cost mereka untuk menambang itu jauh lebih tinggi daripada misalkan beli di market langsung. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu memang kebanyakan terutama mereka yang masih minernya itu miner rumahan, miner industri yang kecil-kecilan itu kebanyakan mereka mutusin untuk matiin mesin. Makanya eh, Satoshi ini udah melihat arah ini makanya dia bikin mining difficulty-nya tuh selalu adjust setiap 2 minggu kurang lebih kayak gitu sih. Ya, Jadi itu intinya konsepnya masih tidak bakalan ada suatu kondisi yang dimana semua miner tuh matiin mesin gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. betul. Ya intinya balik lagi ke basic pemahaman tadi saya bilang ke komoditas seperti tambangan. Orang-orang tambang menurut saya pasti cepat lebih paham sih. Yang backgroundnya pernah dikerja di tambang ya. Basically ya kayak zaman dulu misalnya katakanlah harga minyak turun di bawah, pernah harga minyak bahkan mungkin di bawah cuma $10 gitu ya. Ya tidak akan ada orang yang mau drilling minyak lagi gitu. Diam saja intinya. Tidak akan ada penambahan produksi yang cukup signifikan. Begitu juga dengan batu bara, begitu juga dengan komoditas yang lain-lain lah. Intinya kalau rugi, ya ngapain kita menambang? Jadi ujungnya diem. Sampai mencapai suatu konsolidasi, mencapai supply demand-nya membaik lagi, maka itu akan dengan sendirinya akan adjust di harga. Dan jika harganya naik, baru orang ada kemampuan untuk menambah. Makanya tadi itu dikaitkan dengan Vincent yang rasio Newport itu ada hubungan logiknya di situ. Semakin orang sudah in a profit makingnya udah cukup besar, maka itu cenderung upside-nya dari Bitcoin-nya juga akan susah untuk naik gitu ya. Karena akan orang banyak menambang supply di situ. Oh, ya Saya ini ada ada yang tanya, pertanyaan-pertanyaan yang soal itu ya kok, soal cara nyimpan Bitcoin ya. bentar sebelum ke situ Eh, ini ada yang pertanyaan teknis yang terkait dengan your technical tadi. Prismatic oscillatornya ini apakah sama dengan rainbow chart? Arithmetic oscillatornya sebenarnya kalau ditampilin di TradingView emang kelihatannya tuh kayak logarithmic regression kayak rainbow chart tapi sebenarnya saya juga kurang tahu secara perhitungannya gimana karena scriptnya itu nggak di open ya ke dia punya indikator. Jadi kalau saya baca di Reddit sih itu adalah rasio dari eh, moving average 50 sampai 150. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu sih kayaknya sih perhitungannya caranya berbeda. Oke, ini yang baru ke pertanyaan kamu tadi. Ada yang tanya mengenai apakah pakai exchange atau pakai wallet sendiri. Pengalaman Matthew mungkin boleh di-share, Vincent. Oke. Jadi kalau saya dulu kita harus aware juga teman-teman bahwa kita tuh invest di Bitcoin itu nominalnya berapa. Misalkan kita baru invest 10 juta. Otomatis kalau beli hardware wallet yang nilainya itu 2 juta, 1 juta itu belum worth it karena udah 10 sampai 20% dari kita punya capital kan. Di waktu itu saya waktu Bitcoinnya masih sedikit, saya pakainya itu hot wallet teman-teman. Jadi di HP kita tuh ada yang namanya Blue Wallet sama Sparrow Wallet. Jadi saya suggest ke teman-teman kalau misalkan mau pakai hot wallet juga pakainya yang Bitcoin only ya. Jadi jangan pakai MetaMask atau jangan pakai OKX punya. Kita harus lebih aman itu pakai yang Bitcoin only. Jadi alternatifnya mungkin buat yang Bitcoinnya itu masih nominalnya kecil gitu pakainya hot wallet aja itu udah relatif lebih aman lah daripada teman-teman titip ke exchange. Tapi kalau ditanya sekarang saya pakainya Keystone teman-teman atau Airgap Wallet itu eh, paling aman karena ketika generate private key sama signing transaction itu fully offline. Jadi kalau ditanya
Sekarang saya beli, eh, saya pakainya Keystone itu sih. Oke. Mungkin sebagai ini bisa di-share nggak? Kira-kira itu cost-nya berapa ya kalau kayak Keystone gitu? Oke. Keystone itu kayaknya kalau di Tokped ada teman-teman mungkin bisa ada satu toko lah, saya lupa namanya, tapi harganya mungkin sekitar 4-5 jutaan kayaknya sekarang ya. Kalau Ledger kan lebih murah tuh, satu 1,5 sampai 2,5 juta. 2 Keystone juta ini sih memang dulu kalau beli sedikit lebih Ledger. pricey, tapi secara ya Oh, itu lebih bedanya apa ya sama lebih Ledger, apa? Vincent? Lebih aman. Gue belum pernah pakai Keystone. Bedanya sama Ledger apa? Eh Ledger Ledger itu actually saat kita generate private key awal itu tetap fully offline kok. Tapi untuk sign transaction kan kita perlu connect sama Bluetooth kan. Mhm. Perlu perlu connect sama kayak dicolokin ke laptop dan lain sebagainya. Sedangkan Lebih. kalau Keystone itu saat kita sign transaction juga nggak ada connect ke Bluetooth. Jadi kita punya install di HP gitu aplikasi Keystone. Jadi dia saat mau sign transaction itu kirim dia punya QR ke hardware wallet kita. Jadi saat sign transaction pun kita nggak ada connect dari Bluetooth atau connect internet. Kayak gitu sih kok bedanya. Namanya makanya AirGap Wallet gitu. Oh, lebih smooth berarti ya, lebih nggak ribet. Iya, Kalau iya, Ledger agak benar. ribet sih. Iya. Dan saya lebih lebih karena nggak kenapa kok nggak pakai Ledger karena sebenarnya saya nggak tahu secara teknisnya gimana, cuman baca di Twitter tuh banyak yang device Ledger tuh agak bisa diutak-atik atau dikompromis. Jadi eh, saya dulu pakai Ledger tapi akhirnya pindah ke Keystone gitu sih kok. Oke. Untuk yang tanya komunitas Discord-nya, mohon sabar dulu. Kita masih lagi ongoing karena kemarin kita kena Lebaran, jadi maklum ada beberapa yang agak molor, hal teknis kita lagi persiapkan. Sabar ya, teman-teman. Ini ada yang tanya terkait ya biasa ya, orang-orang selalu mau tanya ya, interview terkait dengan current BTC price. What is your view? Apakah kita melewati bottom, apa on track untuk all time high lagi this year dan lain-lain. Oke, jadi kalau pertanyaan itu sebenarnya saya juga bingung kok karena Hmm. eh, saya itu tipenya yang memang lihat on chain sebenarnya. Kalau secara on chain, banyak indikator yang sebenarnya belum menunjukkan Bitcoin itu udah sampai di puncak. Jadi 108.000 itu harusnya bukan cycle topnya. Tapi kalau kita lihat price action, lihat makro, mungkin Komak bisa nambahin nanti itu memang very eh, kayaknya menunjukkan kayaknya 108 itu udah top gitu ya. Sedangkan dari segi market structure-nya, price action-nya itu emang udah semenjak jebol 90 itu udah kurang favorable lah buat Bitcoin gitu ya. Jadi kalau sekarang saya ditanya sih, jujur saya nggak tahu kok terkait lanjut naik atau udah bear. Tapi kalau lihat di NUPL tadi, itu juga menggambarkan perasaan kita kan, optimism and anxiety antara lanjut naik all time high atau ini sebenarnya udah bear market gitu sih. Mungkin Komak bisa Iya, nambahin dari makronya. ya, basically memang I think mungkin aku bisa tambahin aja ya. Jadi I think kayak tadi Vincent ngomong, jadi Vincentnya background lebih math ya dia ya. Jadi dia belum makanya dia juga belajar bersama di kita juga terkait makro. Kadang kalau dari sisi on-chain saya setuju memang bahwa Bitcoin itu sebenarnya belum menyentuh titik all time high-nya. Ya, banyak story-story atau fundamental yang tadi udah dijelaskan sebenarnya show bahwa mungkin apa yang dibahas sama seller itu juga memang benar gitu ya. Long term-nya masih sangat-sangat bagus untuk Bitcoin. Cuma memang banyak orang itu kan nggak sabaran ya. Jadi uh, kembali lagi it's all about cycle ya menurut saya. Dan cycle itu bukan berarti kalau udah turun bukan berarti berakhir dari Bitcoin. Justru yang diajarkan kita edukasi hari ini adalah bagaimana cara kalian build position. Tapi seringkali kita sering banyak mendapatkan pertanyaan seakan-akan selalu mempersepsikan kita itu kita orangnya maunya apa adanya ya teman-teman, mau jujur apa adanya. Mungkin kalau influencer-influencer lain langsung aja ngomong berapa juta gitu ya. Asal itu sebenarnya kalau kayak kita mau ngomong asal itu bisa saja, cuma tidak sesuai dengan hati nurani kita aja gitu kan. Kita akan ngomong apa adanya gitu loh. Kalau dibilang apakah Bitcoin bisa tembus 200.000, ya saya bilang bisa saja. Tapi kalau seluruh orang selalu tanya exactly the time, menurut saya kalau ada yang ngomong, kemarin kan saya sempat share di story kita, di konten kita, itu the real trader, market maker dari Wall Street. Dia ngomong apa adanya.
Don't believe sama orang-orang yang sok-sokan mau ngomong, oh ini harganya bisa segini. Itu cuma faktor luck atau mungkin dia ngasal ngomong. Nggak ada orang yang bisa nebak itu. Kalau udah bisa nebak kayak gitu, dia udah kaya raya banget dari situ gitu kan. Nah, ini intinya orang ini permainan capital semuanya gitu ya. Jadi of course yang pernah make money itu pasti adalah orang-orang yang lebih ke insider. Jadi mereka akan tahu ada movement dari regulasi itu seperti apa, baru dia bisa main big way. Tapi yang kita ajarkan dan Vincent ajarkan ini kan ilmu yang lebih masyarakat gitu ya, ilmu yang lebih basic dan di mana menurut saya ilmu hari ini sangat berharga di mana dia share itulah pentingnya orang-orang ngerti finance, pentingnya ngerti matematika. At least kalian tuh tahu dulu basicnya. Karena that's the beauty of the math atau numbers. Dari numbers kalian bisa mitigasi resikonya. Dari situ ya kalian bisa memperhitungkan resikonya. Jadi kalau ditanya, menurut saya belum untuk LTH-nya. Tapi apakah tahun ini bisa bear? Bisa-bisa saja gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu Trump ini maunya seperti apa gitu kan. Dan kalau dilihat dari sisi Trump, Trump itu sebenarnya mau marketnya itu agak turunan kan, dan juga terrefleksikan sebenarnya. Makanya kalau misalnya intinya gini ya teman-teman lihat, kalau sampai terjadi deflasi atau rate cut, intinya menurut saya that's the end, bukan the end untuk selamanya ya. That's the end of the short term cycle untuk gold maupun Bitcoin. Pada saat sudah mulai melihat deflasi atau rate cut itu cukup dalam, itu the end menurut saya siklusnya. Tapi begitu kalau memang ternyata inflasinya belum kelar, maka orang untuk memiliki demand untuk nge-hedge inflasi itu akan selalu ada, gitu kan. Jadi ini tergantung melihat siklus dari deflasi dan inflasinya, itu yang sangat basic. Itu yang menentukan outlook dari Bitcoin maupun gold. Orang ini beli berbondong-bondong beli gold, itu kenapa sih? Berarti lebih karena orang khawatir dengan inflasi gitu kan. Cuma memang ya kita lagi mempelajari juga gold ini kita udah melihat di secara fisiknya kan mirip ya. Ini gold ini secara fisik di real marketnya sudah orang-orang udah FOMO-nya tingkat tinggi kayak orang-orang waktu beli Bitcoin zaman dulu. Cuma kan kalau Gold kan banyak orang yang masih konvensional kan, jadi lari-lari ke toko lah, borong ini itu gitu kan. Bahkan sekarang orang-orang udah banyak semua influencer ngomongin Gold gitu ya. Menurut saya makanya sempat kita bahas di Instagram kita, di atas 3.500 itu menurut kita, ya menurut pribadi saya, sebenarnya Gold itu sudah agak stretch. Karena saya coba hitung ada fundamentalnya, semua ada hitungan fundamentalnya. Gold itu kalau dari 3.500 itu sudah mengimply bahwa global demand growth-nya itu sudah sekitar 10%. Dan itu sangat jarang sekali ya, gold itu demand-nya 10%. Karena gold itu marketnya mature, udah sangat tua, marketnya mature. Umumnya tipikal aset kelas yang mature itu 2-3% itu udah oke banget gitu ya. Artinya kalau 10% berarti itu udah stretch demand-nya. Dan apakah bisa ke 4.000? Bisa saja kalau memang marketnya overshoot ya. Dan kalau terjadi QE. Intinya ujung-ujungnya tergantung policy itu yang makro yang harus kita pantau. Mungkin itu aku bisa tambahin sedikit ya. Eh, Next ada pertanyaan lagi. Oh Eh, ini terkait saya dengan lihat ada satu ah, yang menarik nih kok dari Ko Alun tanya tentang underlying-nya Bitcoin sorry ini Vincent kayak suara gimana. lu hilang. Halo, halo, tes tesku, Ah, kedengeran jelas nggak? Halo, halo, tes. Mungkin Ko Frank ah, bisa verify ini suara saya yang Kedengeran hilang sih, atau? Vincent. Oke, Lancar. Kedengeran ya. oke. oke. Tadi ada pertanyaan Eh, terkait dengan sumber energinya Bitcoin. atau mungkin saya jawab yang ini ya, kok yang tentang underlying-nya Bitcoin ini apa gitu ya. Ya, Ini ada boleh. pertanyaan dari Ko Alun. Jadi kalau saya memandang Bitcoin itu lebih comparable-nya tuh kayak gold gitu ya daripada ke saham. Jadi memang Bitcoin ini nggak menghasilkan cash flow, nggak generating dividen, tapi eh, cara pandang kita Bitcoin itu seperti komoditas instead of security gitu ya. Jadi kita menilai komoditas itu based on utility mereka, based on apa yang mereka bisa lakukan. Kayak kita lihat gold kan kita nggak mungkin expect gold ini bisa generating dividen atau generating profit. Di cara evaluasinya sih yang mungkin berbeda. Dan untuk menjawab pertanyaan Ko Alun mungkin
underlying-nya ini di mana kalau saya jawab, mungkin jawaban saya akan sama kayak Sailor, underlying-nya ini di energi. Karena Bitcoin ini lahir nggak terus turun tiba-tiba dicetak ada satu Bitcoin, tapi ada energi, ada cost yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu Bitcoin. Jadi eh, intinya itu sih lebih ke cocoknya dibandingkan dengan komoditas instead of saham gitu. Oke, kita udah nomor 1 jam udah ya. Mungkin saya kasih 2 pertanyaan terakhir kali ya. Saya pilih pertanyaan. Makanya ada pertanyaan menarik juga kan. Kok katanya Bitcoin itu kan decentralized. Tapi misal nih beberapa individu pegang mayoritas dan banyak BTC-nya dia mengendalikan majority market share-nya kan. Bukankah itu nanti ujung-ujungnya jadi centralized? Oh, oke, jadi itu ya kok. Apa lebih ke kalau supply-nya dipegang banyak orang kayak gimana gitu ya? Ya supply-nya lebih terkonsentrasi lah. Intinya bisa Oke. gitu kan. Eh, Ya, ya. jadi untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya kita juga nggak bisa kontrol orang yang mungkin lebih pintar kayak institusi gitu ya untuk nggak menguasai Bitcoin karena kalau kita lihat satu barang bagus otomatis mereka yang punya duit ini juga pengen gitu punya barang bagus sebanyak-banyaknya kan. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu eh, kita punya banyak Bitcoin ini eh, tidak berarti kita bisa kuasain networknya teman-teman. Jadi supply dikuasain itu kita bukan berarti kita punya hak voting lebih atas Bitcoin punya protokol itu enggak karena yang sebenarnya bisa di-attack itu secara networknya, secara hash rate-nya gitu sih kok. Jadi pegang supply aja sebenarnya nggak bisa pengaruh gimana sih terhadap Bitcoin blockchain gitu. Iya, Tapi mungkin sebenarnya secara price action tentu bisa dimanipulasi, dinaik turunin. Tapi kalau secara fundamental, saya rasa dengan punya banyak Bitcoin itu, it means nothing. Karena nggak berarti kita punya hak voting lebih terhadap kita punya protokol gitu sih kok. ya, ya basically memang sebenarnya di dunia ini ya dari pengalaman kalau belajar dari sejarah juga anything yang mungkin dari decentralized itu yang harus dipahami itu kan sistemnya ya. Tapi kalau secara jadi kalau melihat suatu inovasi eh, kripto itu harus dipisahkan menjadi dua hal in my view ya. Dari sisi infrastrukturnya sendiri ya kan yaitu blockchain-nya maupun dari sisi asetnya sendiri yaitu dari perspektif investment. Nah, umumnya orang itu dulu juga kita lihat itu udah human nature gitu kan. Sebenarnya kayak di bahasa Ray Dalio, maka itu selalu akan ada siklusnya. Sesuatu barang yang bagus, maka kalau semuanya berkumpul di saat yang sama, orang itu akan mau menguasai barang itu. Dari decentralized pun juga akan bisa menjadi secara aset menjadi centralized. That's common gitu ya. Kalian mau ngomong dari saham pun dari tadinya dibanyakin dimiliki oleh banyak orang, tapi tiba-tiba kalau memang suplainya sedikit dan dikuasai nama satu dua pihak yang menjadi centralized. Intinya memang pada saat terjadi suatu konsentrasi yang sangat tinggi, centralized, itu resikonya kurang bagus gitu. Artinya bukan berarti belum tentu ngomong infrastrukturnya yang kurang bagus ya, tapi dari sisi supply demand-nya itu marketnya sudah tidak sehat. Dan biasanya kalau sudah tidak sehat seperti itu, maka logically speaking, kalian pegang aset itu sudah nggak sehat. Ngapain gitu kan? Karena orang yang punya barang yang besar sekali, mereka akan dengan mudahnya ngedam barang itu. Dan kalau liquidity-nya tidak terdistribusi dengan baik, maka ya itu yang terjadi adalah ya bisa mungkin pertanyaan terakhir ini oh ini ini tadi ada tanya pertanyaan underlying-nya tadi udah dijawab ya. Terus oh ini mungkin lebih ke makro sih. Ada chance US resesi berapa persen, efek ke gold dan BTC gimana? Tadi sebenarnya makro udah saya touch ya. Jadi eh, recession ini memang terakhir kan kurang lebih chance-nya naik kurang lebih ke 40-50% ya. Tapi ini I think dengan ini sangat dinamis perubahannya bergerak sangat cepat dengan kayak kemarin orang-orang pada ekspektasi Powell mungkin akan rate cut di bulan Mei. Tapi kalau kita melihat dari statement dari Powell pun tampaknya
unlikely untuk rate cut. Makanya mulai ada sedikit hektik atau ancaman dari Trump. Mulai ada omongan apakah Trump akan memecat Powell dan lain-lain gitu kan. Dan intinya kita sudah kasih indikasinya bahwa eh, central bank itu tidak boleh secara politik diintervensi cukup apa ya belak-belakan seperti itu ya karena intinya independensinya atau credibility dari central bank itu harus dijaga. Kalau terlalu obvious maka outcome-nya itu biasanya tidak akan enak biasanya. Market akan react gitu. Market akan react. Jadi kita lihat orang udah ngomongin resesi dan apa ya nebak-nebak resesi atau enggak ini saya ingat dari tahun 2020 sih, dari 2021 tepatnya, dan udah 4 tahun. Menurut saya ujung-ujungnya one day apakah akan terjadi resesi bisa saja gitu loh. Saya dulu orang yang termasuk sangat skeptis dengan resesi. Kenapa? Banyak faktor penting yang lainnya mungkin bisa bahas nanti di lain waktu ya karena waktunya terbatas. Cuma intinya banyak orang yang tidak paham perkembangan AI, productivity gain di US, T-shape recovery. Orang itu kan banyak yang di-highlight tentang resesi itu karena banyak orang melihat banyak banget orang juga homeless atau miskin gitu ya. Tapi itu cara kalian untuk melihat market itu tergantung fokus kalian kemana. Kalau fokus kalian ke orang yang apa sengsara terus, maka kalian akan bawanya akan ber terus gitu. Karena yang kalian lihat itu. Tapi kalau kalian lihat loh, ternyata ada juga loh orang yang makin kaya. Tinggal kita mainkan rasionya. Dulu saya pernah bahas di story-story saya ya bahwa banyak orang lihat, kok ini tapi credit card delinquency ratio naik cukup signifikan. Iya, kalian tahu nggak itu berapa persen porsinya? Udah beda kan kalau saya ngomong itu berapa persen porsinya udah beda, bingung. Ibaratnya singkat ceritanya, middle class di US itu jauh lebih berkembang dibandingkan middle class di negara berkembang. Ya, itu nggak kalian? Itu beda kan berarti. Jadi hal-hal yang orang mungkin susah hidupnya naik, ya itu tergantung orang fokusnya kemana gitu intinya. Tapi intinya harus dilihat secara proporsi. Market itu adalah akan crash, cenderung akan crash dan krisis jika orang-orang yang kaya maupun middle upper-nya pun ikut ke drag seperti kayak global financial crisis. Nah, pada waktu global financial crisis itu banyak orang yang kayanya juga ikutan kena krisis. Nah, yang kali ini kan nggak beda, ya. Karena middle class-nya naik juga. Jadi itu memberikan gambaran. Tapi ini kan sudah 4 tahun siklusnya. Of course kita harus cautious juga. Karena nggak mungkin kan orang ini. Karena marketnya sudah turun, S&P 500 itu juga orang-orang retail udah penetrationnya udah sangat tinggi sekali. Dan S&P 500 ini pun kalau kita hitung kan sudah turun kurang lebih hampir 20 sampai 25%. Sebenarnya orang-orang yang kalau retail yang masuk peak di tahun 2020, 2021 itu sebenarnya masih in the money. Jadi unfortunately itu agak berbeda dengan kondisi di sekitar kita gitu ya, di, di negara kita gitu ya. Karena bagi kita, saya nggak mau bahas sebenarnya. Cuma ini sebagai perbandingan saja. Kalau di sana kalian bisa lihat tuh, orang kalau main ETF saja, lihat indeksnya aja, sebenarnya masih in the money kurang lebih eh, berapa ya 30% masih in the money gain gitu ya. Jadi artinya ya untuk mereka bikin jatuh miskin atau krisis mereka S&P-nya harus kolaps lebih dalam lagi gitu kan. Eh, jadi kurang lebih seperti itu yang makanya penentuannya menurut saya dan market itu selalu leading indicator. Bitcoin is a leading indicator, maka itu yang harus dipantau memang ya polisinya. Makanya ini kita lagi banyak persiapkan di Discord kita, teman-teman. Tujuannya adalah kita mau membuild build suatu tools infrastruktur yang relatively sederhana tapi bisa memberikan edukasi yang bagus. Tapi ya of course ini kita invest gitu ya. Jadi kita nanti akan prioritaskan untuk member-member kita yang memang lebih premium gitu ya nantinya. Karena kita lagi persiapkan nih semua anak-anak intern di sini bantuin kita di sini build something. Ada anak-anak IT, ada anak-anak analis gitu ya kurang lebihnya. So terakhir mungkin sebagai penutup eh, ini pertanyaan nambah lagi nih. Udah kita ada tarif dari Trump memang ada intensif digunakan untuk membangun manufaktur berbasis robot AI tanpa menggunakan banyak tenaga human.
Oke, ini terakhir ya, pertanyaan benar-benar terakhir ya. Kita udah 1 jam lebih. Ya, I think AI ini memang sebenarnya ini kan yang dibutuhkan dari bedanya ini ya teman-teman. Apa sih membedakan internet booming zaman sekarang atau apa AI boom zaman sekarang dibandingkan dengan tahun 2000 pada waktu terjadi internet boom. Bedanya adalah productivity gain. Yang membedakan AI zaman sekarang itu productivity gain-nya itu real. Kalau zaman dulu eh, internet bubble itu productivity-nya nggak real. Makanya pada waktu itu banyak tech company yang collapse. Collapse-nya itu bisa sampai 1 dekade. Karena pada saat itu memang valuation-nya bagus sekali. Tapi kalau teman-teman lihat nih contohnya Nvidia, mereka kan benar-benar deliver growth-nya cukup signifikan. Jadinya Nvidia lumayan sustain gitu kan. Beda sama dulu, valuasinya ngawur tapi tidak terefleksikan di productivity growth-nya. Sedangkan di zaman sekarang AI itu banyak tech company yang valuasinya ngawur tinggi tapi justify karena productivity gain-nya ada productivity-nya. Gitu ya. Nah, itu memang real menurut saya. Dan tujuannya apa ya? I think is a matter of competition. AI ini ditujukan untuk supaya bisa memproduksi something yang lebih efisien, mengurangi labor cost yang pasti. US ini memang pasti maunya kalah kan sudah kalah dengan China dari sisi manufacturing, dari sisi cost. Maka dia supaya lebih kompetitif, dia harus sangat fokus dengan AI-nya. Karena hanya AI yang mungkin bisa mengalahkan eh, production cost-nya dari sisi China. Gitu ya. Mungkin terakhir saya mau kasih sedikit insight buat teman-teman. Ini tadi sebagai tambahan. Saya udah bisa share nggak ya? Ini mungkin insight yang menurut saya cukup sederhana dan menarik yang banyak orang mungkin you don't get it from other influencer. Tapi saya share dari pengalaman saya. Ini aman nggak ya? Bisa dilihat nggak, Vincent? Bisa kok. Aman ya? I give you for example ya perbandingan insight about gold versus Bitcoin. Banyak orang-orang itu nggak melihat bahwa gold dan Bitcoin ini sebenarnya ada sangat kemiripannya dari sisi monetary. Dari sisi moneter sangat mirip. Jadi kita melihat gold dan Bitcoin itu sebagai aset moneter. Aset moneter artinya apa? Kalian bisa melihat itu sebagai suatu investasi atau suatu currency. Ya. Ibaratnya kalau sudah suatu saat menjadi stabil, maka akan menjadi suatu currency. Kayak ibaratnya gini deh, orang beli dolar, kalian tergantung lihat dolar itu seperti apa. Lihat dolar sebagai investment, atau melihat dolar sebagai currency. Begitu juga yang kemarin kita bahas terkait dengan Japanese yen. Kalian tergantung mau lihat itu currency, currency karena kita kalau ya kalian beli yen, kalian ke Jepang bisa kepake, lumayan kan gitu kan. Tapi kalian juga beli yen kalau mengantisipasi, oh yen ini lagi murah, ya kalian bisa anggap itu sebagai investasi, tergantung kalian melihat seperti apa. Intinya, yang saya mau highlight di sini adalah kalau kita lihat banyak mungkin yang orang ilmunya nggak dalam gitu ya, mereka nggak paham, mereka hanya cuma lihat, oh lihat nih Bitcoin itu market cap hanya 1,7 T ya. Kalau kita bandingkan dengan gold, gold itu 22 T. Jadi sangat jauh sekali teman-teman gitu kan. Maka Bitcoin itu apakah akan bisa menggantikan market cap gold? Bisa-bisa saja one day. Itu tergantung adoption dan tergantung hukum regulasinya. Ya. Tapi yang banyak orang yang tidak paham, yang akhirnya diajarkan untuk all in, tapi tidak memahami basic dari makro ini, itu yang bisa fatal menurut saya. Kenapa? Saya coba bedah lagi. Kalian harus paham mengenai terkait spot tradingnya gold itu berapa besar, spot tradingnya Bitcoin itu berapa besar, futures marketnya itu berapa besar, open interestnya itu berapa besar, ya. Nah, kenapa ini sangat penting? Kalau kalian paham mengenai ya, ilmu ini, maka kalian akan tahu kapan siklusnya mulai risk on, kapan siklusnya risk off. Seperti yang tadi Vincent ajarkan, gitu ya. Kalau ini saya lebih ajarkan dari sisi makro. Intinya banyak orang itu tidak cuma diajarkan bahwa dari sisi seller gitu kan ngomongnya Bitcoin bisa 1 juta dolar lah, bisa 2 juta dolar lah ya. Ya intinya itu kan tapi kapan gitu ya. Banyak orang yang tidak ngerti, diajarin tiba-tiba all in semua, tiba-tiba begitu kena bear cycle, mereka udah keburu stres, stres semua, depresi gitu kan. Tidak tidak diajarkan secara bijak.
dalam mengatur keuangan mereka gitu ya. Hanya untuk supaya kesannya viral aja gitu. Tapi enggak, kita nggak mau ngajar seperti itu. Ini yang kita mau highlight adalah di saat kalian lihat nih, Bitcoin itu umurnya relatively muda dibandingkan gold karena gold itu umurnya sudah ratusan tahun ya teman-teman. Memang of course secara market cap pasti masih jauh karena gold kan sudah ratusan tahun. Tapi dengan kemampuan Bitcoin dan teknologi mereka sudah mencapai 1,7 triliun itu kan sangat cepat sekali. Dan jangan lupa, nih lihat, secara rasio Bitcoin itu mungkin sekarang ini 8% deh dari market cap-nya gold. Jadi upside-nya masih ada kan. Tapi yang banyak orang missing di sini adalah di sini. Lihat, secara futures maupun open interest-nya Bitcoin itu tidak percepatan marketnya itu jauh lebih leverage karena dia itu sifatnya teknologi, ya kan, digital. Jadi dia sangat cepat sekali. Jadi artinya apa? Yang kita mau share adalah di saat ininya sudah sangat tinggi rasionya, itu kalian secara trading itu harus lebih hati-hati. Artinya apa? Karena marketnya itu udah sangat terlalu nafsu, kan, ibaratnya. Sudah sangat stretch. Makanya open interest, future leverage itu kita harus pahami itu untuk dapat timingnya ya. Ini sebagai tambahan yang saya share hari ini sebagai tambahan apa yang tadi Vincent udah ajarkan ya. Jadi kalau Vincent tadi ajarkan dari sisi risk manajemennya, saya juga sebenarnya ini part of the risk management ya supaya kalian tahu kalau memang open interestnya itu lagi tinggi-tingginya, jangan ikutan FOMO gitu kan. Kalau kalian ikutan FOMO, pasti kalian habis gitu. Makanya style-style yang Vincent ajarkan dan dia mainnya sabar gitu kan. Sabar aja, tunggu sampai memang udah turun, baru build position pelan-pelan, sudah menemukan convictionnya kalian, build bigger portion. Kalau lebih seperti itu. Dan futuresnya ini juga kita harus pantau terus. Dan I think nowadays teman-teman udah bisa lihat banyak apps dan atau website yang tadi udah diajarkan. Singkat cerita, conclusionnya, kalau future atau leverage-nya ini sudah terlalu tinggi, better avoid atau risk cash. Di saat future leverage-nya udah mulai rendah, itu artinya berarti orang udah banyak yang kena liquidate, orang udah mulai risk off. Dan itu mungkin baru good time untuk build position. That's pretty much the insight dari saya. Mungkin kita udah 1 jam lebih yang lewat waktunya. So that's it ya teman-teman. Thank you juga Vincent untuk sharing sessionnya hari ini. Uh, keep a good ini ya your contribution so far. Uh, Semoga teman-teman juga dapatkan ini insightful webinar hari ini dan semoga berharga dan kita mungkin hanya minta tolong kalau memang di Smart Institute itu memberikan ilmu yang cukup dalam, please feel free untuk share to your friends, to your family. Kita tujuannya simpel, kita memang punya visi misi untuk membangun bangsa kita, membangun orang-orang kita untuk lebih teredukasi dengan baik. Kita mau improve the playing field supaya tidak banyak orang itu gampang kemakan dengan omongan orang-orang yang kurang paham gitu ya. Oke, that's all. I have a good weekend teman-teman semuanya. Happy Saturday semuanya. Terima kasih. Bye. Thank you, Ko. Bye. Thank you semua.